Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita di dalam melakukan amalan, baik amalan dalam rangka mencari kemaslahatan di akhirat maupun amalan dalam rangka mencari kemaslahatan di dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dalam pembahasan ilmu fikih, ibadah dibagi menjadi 3 macam kalau dilihat dari segi waktu pelaksanaannya. Ada yang namanya al-ada, ada namanya al-i'adah, dan ada namanya nanti al-qadha. Apa itu al-ada? Artinya adalah ibadah yang dilaksanakan pada waktunya. Jika seseorang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, itu namanya al-ada. Jika seseorang salat subuh di waktu subuh, di waktunya yang telah ditetapkan, itu namanya al-ada. Jika seseorang melakukan atau menunaikan zakat sesuai dengan waktunya ketika haul jatuh, dia keluarkan, maka itu al-ada. Kemudian ada ibadah yang dilakukan 2 kali pada waktunya, itu disebut dengan al-i'adah. Nah, contohnya adalah 2 sahabat yang melakukan perjalanan. Di tengah jalan masuklah waktu salat. Ada riwayat mengatakan itu waktu salat zuhur, ada yang lain mengatakan waktu salat asar. Nah, ketika waktu masuk tersebut, mereka tidak menemukan air. Dan mereka juga tidak bisa menjamin air bertemu sebelum waktu habis. Maka mereka berdua putuskan untuk bertayamum. Nah, setelah mereka bertayamum, mereka pun salat. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, bertemulah air. Mereka menemukan air sementara waktu salat masih ada. Nah, ketika itu salah seorang di antara keduanya kembali kembali melaksanakan salat. Dia berwudu, lalu dia salat lagi, salat yang sama. Nah, kemudian yang satu lagi dia cukupkan saja salatnya yang dengan tayamum tadi. Nah, sampailah cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan kepada orang yang tidak mengulang, asabtas sunnah, yang engkau lakukan sesuai dengan sunnah, fatwa engkau benar sesuai sunnah. Nah, kemudian kepada orang yang mengulang, falaka ajrani, engkau mendapatkan 2 pahala. Artinya pahala dari salat dengan tayamum dan pahala yang salat dengan memakai air. Artinya salatnya yang kedua itu tidak membatalkan salatnya yang pertama. Nah, ini yang disebut dengan al-i'adah. Ibadah yang dilakukan 2 kali pada waktunya, dia mengulang pada waktunya. Nah, adapun kalau salat yang pertama tidak sah, lalu dia salat lagi, itu bukan i'adah namanya. Itu tetap al-ada namanya kalau dilaksanakan pada waktunya. Karena dia tidak mengulang. Yang pertama itu tidak sah, batal, maka dianggap tidak ada. Nah, ketika dia salat lagi, itu bukan mengulang namanya, tetapi memang melaksanakan ibadah seperti pertama kali melaksanakannya. Nah, kemudian ada al-qadha. Orang banyak mengartikan al-qadha itu dengan mengganti. Sebenarnya kata mengganti dari satu sisi bisa menjadi padanan kata qadha, tapi kalau dalam makna bahasa Arab itu tidak bisa, belum penuh makna kata mengganti itu dengan makna qadha, belum sesuai sepenuhnya. Karena ada orang yang mengatakan qadaitu, aku telah melaksanakan, qadaitu, aku telah melunasi kalau dia berhutang, qadaitu, aku telah mengganti. Nah, sekarang qadha dalam masalah puasa, kalau kita kaitkan dengan puasa, melaksanakan ibadah di luar waktunya. Artinya kita puasa Ramadan tapi di luar bulan Ramadan. Nah, mengqadha namanya.
Nah, kenapa kita dibolehkan melakukan ibadah seperti itu? Ya, melakukannya di luar waktu. Nah, bukan boleh tanpa alasan, dia itu boleh karena ada uzur. Maka bisa disebut qadha adalah ibadah yang dilaksanakan di luar waktu karena ada penyebab, ada uzur syar'i. Kalau tidak ada penyebab, tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah di luar waktunya. Itu membuat kita dapat dosa. Orang salat zuhur di luar waktunya, maka ketika itu kalau ada alasan dia tidak berdosa, tapi kalau tidak ada alasan dia berdosa. Apa alasan yang diterima oleh syariat? Alasan yang diterima oleh syariat ada 3. Kalau dalam masalah salat, kalau dalam masalah salat ada 3. Lupa, kemudian tertidur, atau takut. Nah, adapun dalam masalah puasa, itu seperti sakit atau musafir, atau dia memang merasa berat untuk berpuasa. Ya, orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa nanti ada kewajiban yang lain sebagai ganti, yaitu membayar fidyah. Nah, penyebab seseorang bisa mengqadha atau bisa beribadah di luar waktu itu kalau puasa sakit, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain, artinya gantilah puasa itu di luar bulan Ramadan. Nah, ketika kita musafir 3 hari, kita tidak puasa, kita ganti di luar Ramadan selama 2 hari. Puasa yang 2 hari itu namanya mengqadha. Ya, melaksanakan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan karena ada uzur, yaitu kita musafir. Nah, atau kita sakit selama 4 hari, sakit yang membuat kita tidak bisa bergerak, atau sakit yang kalau lanjut puasa bisa membahayakan nyawa, atau bertambah parah, atau kalau tetap juga puasa bisa memperlambat proses penyembuhan. Kalau menurut perkiraan dokter 1 minggu kita bisa pulih, tapi karena kita tetap berpuasa akhirnya bertambah jadi 10 hari atau 2 minggu. Penyakit-penyakit yang sifatnya seperti itu membuat kita berhak dapat uzur, yaitu untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, gantilah di luar bulan Ramadan. Nah, ketika dia mengganti itulah disebut dengan mengqadha, beribadah di luar waktu karena ada uzur. Itu kalau dalam puasa. Nah, kalau kita kembangkan misalnya dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha, fa inna kaffarataha an yusalliha idza zakaraha." Sesungguhnya orang yang lupa lalu dia tinggal salatnya atau dia tidur tertinggal salatnya, maka kafarahnya adalah dia salat ketika dia ingat. Tidak ada kewajibannya kecuali itu. Ketika seseorang tidur, kemudian lewatlah waktu salat zuhur misalnya, dia terbangun ketika waktu asar sudah masuk, maka ketika dia bangun itulah dia wajib salat zuhur. Ketika seseorang lupa, sehingga dia tinggalkan salat subuhnya, dia tidak ingat kalau dia belum salat subuh. Nah, ingatnya nanti setelah waktu subuh habis, atau ingatnya nanti 2 hari setelah itu. Dia yakin 2 hari kemarin dia belum salat subuh, maka ketika dia ingat itulah langsung dia salat subuh. Itu pemahaman dari hadis ini. Iza zakaraha, kalau dia ingat salatlah. Ingat ketika tidur itu kapan? Ketika dia bangun. Kalau dia lupa, ingat, langsung salat. Kalau dia tidak ingat-ingat, tentu dia tidak akan melaksanakan salatnya yang tertinggal itu. Kalau dia tidak bangun-bangun, ya sudah, kita salatkan saja dia dengan takbir 4 kali. Artinya dia sudah jadi mayat alias jenazah. Nah, itu kalau dalam salat, ya lupa atau tertidur. Nah, begitu juga Rasulullah SAW pernah mengeluarkan salat dari waktunya karena takut atas serangan orang-orang kafir atau takut serangan binatang buas. Nah, kalau dalam hadis ini beliau disibukkan karena diancam atau dikepung oleh pasukan kaum musyrik. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal musyrikina syaghalun nabiy sallallahu alaihi wasallam an 4 salawati yawm al-khandaq fa amara bilalan fa azana thumma aqama fa shalla az-zuhra thumma aqama fa shalla al-'asra thumma aqama fa shalla al-maghrib thumma aqama fa shalla al-'isha, rawahu an-Nasa'i. Sesungguhnya orang-orang musyrik, kata Abdullah bin Mas'ud, membuat Nabi menunda 4 salatnya ketika perang Khandaq. Beliau tunda salat zuhur, salat asar, salat maghrib dari waktunya. Beliau laksanakan semuanya di waktu Isya. Nah, beliau perintahkan Bilal untuk azan.
kemudian iqamat, lalu salat zuhur. Kemudian setelah itu iqamat lagi Bilal, lalu salat asar. Kemudian iqamat lagi untuk salat maghrib. Kemudian setelah itu baru iqamat untuk salat isya. Berarti dilaksanakan semuanya di waktu isya. Dikeluarkan salat dari waktunya, itu namanya mengqadha. Hal seperti ini dibolehkan kalau ada alasan kuat. Kalau dalam hadis tadi, karena takut serangan pasukan kaum musyrikin. Atau kita takut ada serangan binatang buas. Supaya lebih mudah kita bikin semacam gambaran. Walaupun jarang terjadi, tapi mudah-mudahan bisa membuat kita paham. Ada hewan masuk ke dalam rumah, sementara kita ada di kamar mandi. Sehingga kita terkurung di kamar mandi sampai habis waktu salat zuhur misalnya. Nah, ketika hewan itu sudah tidak ada, waktu salat zuhur sudah habis. Maka kita salat zuhurlah ketika sudah aman. Itu namanya salat zuhur di luar waktu karena takut serangan hewan buas. Nah, Allah tidak menetapkan dosa untuk kita. Salat kita sah dan kita tidak ada masalah. Nah, uzur itu membuat amalan berubah dari aslinya. Baik waktu atau tata cara, cuman tidak membuat berkurang pahalanya. Ingat itu. Bahkan kadang-kadang mengqadha ini lebih diutamakan dibanding tidak mengqadha. Ada orang sakit tapi tetap nekat berpuasa. Dia masih sanggup puasa, cuman puasa dalam keadaan sakit. Dia tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Apalagi sakitnya membuat dia diinfus dan segala macam. Jadilah puasanya diperdebatkan apakah sah atau tidak. Padahal ada yang disepakati, yaitu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti saja di hari yang lain. Ketika dia mengganti di hari yang lain, yang digantikan dengan yang menggantikan nilainya sama. Karena dia begitu ada uzur. Seandainya tidak ada uzur, baru nilainya tidak sama. Nah, itulah makna qadha, yaitu ibadah di luar waktu. Kalau dibawakan kepada puasa, berarti dia puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia dapat uzur, sakit atau dia musafir, maka dia berhak mengganti di hari yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.